6 perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah. Baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha. Jangan. Itu sudah alamat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, nang berdagang, bertani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam nang kada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu nang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah, sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, kita rusakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di situ diridhai Allah. Nah, tandanya apa? 1, husulul kifayah wal muasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. 1. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah. Usahanya yang selama ini dia jalankan kadang melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah nyak kawa, nya tokonya parak masjid, yang berjamaah kawa, ke pengajian aktif kada terganggu, baca Quran sekian juz sehari kawa, usahanya kada mengganggu dia daripada zikrullah. Nah, ini tanda yang kedua, tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini kadang menarik, membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah, usaha kita nih kadang menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kada usahanya ini murni
kadang membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada usaha. Nah, kita kada kawa berusaha itu kalau kada membuka rekening di bank. Contohnya, karena perusahaan-perusahaan tuh nya kada hakun kita berkirim duit lawan sales nya kada percaya. Jadi kita ini mesti mengulah rekening maka di bank. Nah, maka di bank nang berbunga banknya, lain bank nang kehendak kita, kada bank nang ditunjuk inya. Itu ada bunga dapat kaina kita dari simpanan kita, karena mulah rekening pasti ada menabung. Ada mau liur basi aja mulah rekening itu ada duitnya. Nah, hendak berusaha ini mesti membuka rekening di bank, maka bank ini riba. Mau kada mau riba. Nah, ini artinya sudah membawa kepada yang diharamkan. Nah, bila macam itu berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Nah, cari usaha lain nang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain nang kada menarik nang diharamkan tuh. Yang keempat, muasyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik. Usaha ini usaha orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asrar, dia menjauhi orang-orang jahat. Nya kawa usahanya itu kada berhubungan lawan orang-orang jahat. Ahli sugok, ahli mafia, ahli apanya kan kawa kada berhubungan dengan itu. Karena usahanya kada sangkut paut lawan bubuhan itu. Yang keenam, husulun niyatis salihah, adanya niat yang saleh. 6 perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah. Baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha. Jangan. Itu sudah alamat. Coba bayangkan kita ada berisi usaha pemasukan nih, cukup bahkan lebih, ibadah sedikit pun kada terganggu, kada membawa kepada yang haram, kakawanan orang yang baik-baik, orang yang jahat-jahat jauh, niat yang baik ada, usaha apa lagi yang baik pada itu. Karena ini memang diridai Allah usahanya nih. Ukur aja usaha kita nih pas kada itu. Bila kada pas, usaha kita kada diridai Tuhan. Kita mesti pindah pada usaha itu kalau hendak baik, kalau hendak selamat. Bila ditarusakan bahaya. Kada percaya buktiakan kaina. Kalau kita berusaha macam-macam dah usaha dicari, kada mau cocok. Berusaha ini gagal, berusaha ini gagal, cari usaha ini kada mau baik juga berusaha, macam-macam cara sudah ada nang baik, cuma ada haramnya. Ada nang baik, cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada nang baik usaha, cuma kada kawasan bahaya, ngeriput. Nah, bila macam itu kita harus pindah. Pindah ke mana? Pindah ke usaha nang baik. Bila kadada juga, pindah ke makam tajrid. Nah, pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid. Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, itu Allah bertanggung jawab. Kada pacang kelaparan kita ada pacang susah ada. Karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya.